Halo guys, kembali lagi sama gue, Sales Tua. Pernah nggak sih, lu lagi nawarin sesuatu, calon pembeli malah bilang, saya pikir-pikir dulu. Rasanya kayak, ya gagal deh. Padahal belum tentu juga loh. Kata-kata saya pikir-pikir dulu itu sering jadi tameng guys. Bukan berarti mereka nggak tertarik. Bisa jadi mereka cuma butuh waktu, atau mungkin cara kita nawarinnya yang kurang tepat. Nah, daripada lu bingung, gue udah siapin nih 5 strategi jitu buat ngadepin calon pembeli yang hobi banget bilang, saya pikir-pikir dulu. Siap-siap catat ya, karena strategi ini bakal bikin lu jadi sales yang elegan, profesional, dan yang pasti closingan terus. Oke. Strategi pertama ini penting banget guys. Ketika calon pembeli bilang, saya pikir-pikir dulu, jangan langsung panik dan nyerang balik dengan pertanyaan maksa kayak, apanya yang masih dipikirin Pak Bu? Harganya? Atau, duh jangan. Itu kesannya kayak lu lagi ngejar-ngejar banget dan malah bikin mereka ilfeel. Bayangin deh, lu lagi di posisi mereka. Lagi santai-santai, tiba-tiba didesak buat mutusin sesuatu. Pasti nggak nyaman kan? Nah, sama halnya kayak calon pembeli. Mereka butuh waktu buat mikir, menimbang-nimbang, dan mungkin ngobrol sama pasangan atau keluarga. Jadi pas mereka bilang, saya pikir-pikir dulu, coba deh, tahan diri buat nggak langsung menginterogasi. Ingat, kesabaran lu diuji di sini. Jangan sampai terpancing buat jadi sales yang agresif. Nanti malah dicap sales ganas lagi, berabe. Mending kita fokus ke strategi selanjutnya yang lebih elegan. Nah, setelah lu berhasil nahan diri buat nggak nge-push, sekarang saatnya kita luluhkan hati calon pembeli dengan strategi kedua. Setuju dulu. Ini adalah langkah penting yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Iya, setuju. Tapi bukan berarti lu pasrah gitu aja ya. Setuju di sini lebih ke arah menunjukkan bahwa lu mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Coba deh respons dengan santai dan profesional misalnya, oke Pak Bu, nggak masalah. Ini menunjukkan bahwa lu fleksibel dan siap bekerja sama. Semua orang butuh waktu buat mikir kok. Kira-kira Bapak Ibu mau dihubungi lagi kapan? Besok? Atau lusa? Dengan begitu, lu memberikan mereka ruang untuk berpikir tanpa tekanan. Simple kan? Tapi efeknya luar biasa loh. Mereka akan merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Dengan lu setuju dan ngasih mereka ruang buat mikir, mereka bakal ngerasa dihargai dan nggak tertekan. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik. Nggak cuma itu, pertanyaan tentang follow up juga penting banget. Ini menunjukkan bahwa lu serius dan profesional dalam pendekatan lu. Ini ngasih kesan kalau lu menghargai waktu mereka dan profesional. Mereka akan lebih percaya dan merasa nyaman bekerja sama dengan lo. Bayangin, kalau lu cuma jawab, oh gitu ya, terus diem, ini bisa bikin suasana jadi canggung dan nggak nyaman. Kesannya jadi kayak nggak niat jualan dan terkesan nggak peduli. Ini bisa merusak peluang lu untuk closing deal. Ingat guys, jualan itu bukan cuma nawarin produk, tapi juga membangun hubungan baik dengan calon pembeli. Hubungan yang baik akan membuka lebih banyak peluang di masa depan. Oke, strategi ketiga ini bakal bikin lu kelihatan kayak most wanted sales guys. Ini penting banget buat ningkatin status lu di mata klien. Caranya, tunjukkan kalau lu itu valuable dan banyak dicari. Ini bisa bikin klien merasa mereka beruntung bisa kerja sama lu. Setelah mereka ngasih tahu kapan mau dihubungi lagi, lu bisa bilang gini sih, Pak Bu, saya catat ya.
Ini menunjukkan kalau lu serius dan terorganisir. Oh iya, kebetulan jadwal saya lumayan padat minggu ini. Ini bikin mereka merasa kalau waktu lu itu berharga. Kalau Bapak Ibu punya kalender, mungkin bisa kita atur janji temu, biar lebih enak ngobrolnya dan nggak saling kejar-kejaran. Gimana? Kece kan? Ini juga bikin komunikasi lebih efektif. Dengan ngomong gitu, lu nunjukin kalau lo itu profesional, punya banyak klien, dan waktu lo itu berharga. Ini bisa ningkatin kepercayaan mereka ke lo. Tapi ingat, ya ini bukan berarti lo harus sombong atau sok sibuk. Tetap rendah hati dan sopan. Intinya, tunjukkan kalau lo menghargai waktu, baik waktu lo sendiri maupun waktu calon pembeli. Ini menunjukkan kalau lo menghargai mereka. Strategi ini juga bisa memicu rasa penasaran mereka loh. Mereka jadi lebih tertarik buat kerja sama lo. Mereka jadi mikir, wah ini orang kayaknya jago banget nih, sampai sibuk gitu. Ini bisa ningkatin image lo di mata mereka. Dan yang pasti mereka bakal lebih menghargai waktu dan kesempatan ngobrol sama lo. Ini bisa bikin hubungan bisnis jadi lebih kuat dan saling menguntungkan. Strategi keempat ini, jurus pamungkas. Ini adalah langkah yang sering kali diabaikan, tapi sangat penting. Setelah berhasil bikin janji temu, jangan keburu senang dulu guys. Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Masih ada satu step penting yang nggak boleh kelewatan. Ini adalah kunci untuk memastikan pertemuan berikutnya berjalan lancar. Sebelum menutup percakapan, coba tanyakan ini dengan nada penasaran. Ngomong-ngomong, Pak Bu, sebelum saya tutup, boleh tahu kira-kira apa aja yang jadi pertimbangan Bapak Ibu? Pertanyaan ini bisa membuka banyak informasi. Siapa tahu, saya bisa bantu jawab pas kita ketemu nanti. Ini menunjukkan bahwa Anda siap membantu. Pertanyaan ini simpel, tapi efeknya dahsyat. Kenapa? Karena ini menunjukkan perhatian Anda. Karena dengan begini, lu seakan-akan membuka pintu bagi calon pembeli untuk curhat tentang keraguan mereka. Ini bisa jadi momen penting, dan yang paling penting, pertanyaan ini menunjukkan kalau lu benar-benar peduli dan ingin membantu mereka, bukan cuma pengen jualan aja. Ini membangun kepercayaan. Biasanya, setelah ditanya gini, calon pembeli bakal lebih terbuka dan ngasih tahu apa yang sebenarnya mereka pikirin. Ini bisa jadi kunci sukses. Mungkin mereka ragu soal harga, waktu, atau mungkin butuh persetujuan dari pasangan. Semua ini penting untuk diketahui. Apapun itu, informasi ini berharga banget buat lo. Dengan informasi ini, lo bisa menyiapkan jawaban yang tepat dan strategi yang lebih baik. Nah, strategi terakhir ini adalah kunci dari semuanya, guys. Setelah calon pembeli ngungkapin keberatan mereka, saatnya lo beraksi. Misalnya, mereka bilang, sebenarnya saya masih ragu soal biayanya. Ini kesempatan emas buat lo untuk kasih penjelasan yang meyakinkan. Tapi, ingat, jangan langsung ngasih diskon atau promo gila-gilaan ya. Coba deh, jelasin nilai lebih dari produk atau jasa lo. Tekankan manfaat yang bakal mereka dapetin, dan bagaimana produk lo bisa membantu memecahkan masalah mereka. Misalnya, lo bisa bilang, saya ngerti Pak Bu, soal biaya memang sensitif. Tapi, perlu diingat, produk kami ini dirancang dengan teknologi terbaru dan kualitas terbaik, sehingga lebih awet dan hemat biaya dalam jangka panjang. Intinya, tunjukkan kalau lu benar-benar paham sama kebutuhan mereka dan siap kasih solusi terbaik. Dengan begini, mereka bakal ngerasa dihargai dan percaya sama lu.
Gimana guys? Udah siap jadi sales handal yang closingan terus? Ingat, di Indonesia kebanyakan calon pembeli itu nggak suka didesak. Mereka butuh didekati dengan cara yang elegan dan profesional. 5 strategi jitu ini bukan cuma trik jualan, tapi juga cara membangun hubungan baik dengan calon pembeli. Intinya, bangun rasa percaya, pegang kendali, dan bantu mereka mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Endaro untuk tips-tips bisnis dan marketing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.